Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang dasar HTML. Nah, apa sih HTML itu? Jadi, HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini nantinya akan disebut dengan tag. HTML berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Kalau diibaratkan nih, HTML itu seperti batu bata untuk membangun rumah. Batu bata ini disusun hingga menjadi pondasi dasar. Dalam membuat halaman web, HTML tidak sendirian, ada bahasa-bahasa lain yang menjadi pelengkapnya seperti CSS dan JavaScript. Nah, CSS sendiri adalah bahasa khusus yang digunakan untuk memperindah tampilan web. Lalu JavaScript bertugas untuk membuat halaman web menjadi hidup, karena dengan JavaScript kita dapat menentukan fungsi-fungsi maupun efek yang akan diterapkan di website tersebut. Nah, peralatan untuk belajar HTML sendiri, yang pertama itu harus ada text editor yang kemarin kita sudah sempat pakai, yaitu Notepad. Dan yang lebih rincinya lagi seperti Sublime Text yang kemarin kita sudah coba ya. Lalu kita harus mempunyai web browser untuk membuka HTML tersebut. Nah, ini dia merupakan struktur dasar HTML-nya, dan jangan lupa kita harus menggunakan ekstensi HTML ini ketika men-save datanya. Kenapa? Karena jika kita tidak menggunakan ekstensi ini, maka ini tidak akan bisa dibaca oleh web browser yang akan kita gunakan nanti. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari semua ini. Nah, di sini ada tag, doctype HTML. Nah, ini merupakan bagian deklarasi type dari versi HTML. Yang saya gunakan ini versi 5. Lalu di bawahnya ada tag HTML. Tag HTML ini wajib untuk pembuka dan harus ada di setiap dokumen HTML. Lalu untuk head ini merupakan tag untuk membuat judul atau title web, yang nantinya kalau di web browser itu akan tampil di sininya. Di sini nanti akan tampil judulnya. Nah, lalu bagian body itu untuk membuat paragraf. Bagian body ini sama ini untuk bagian paragraf. Nanti kita bisa tambahkan apa yang ingin ada di web browser tersebut. Kita tambahkan di sini. Lalu ini adalah tag penutupnya. Jadi setiap HTML ada HTML penutupnya, lalu body ada tag penutupnya body, head juga ada tag penutup head. Ini adalah struktur dasar dari kode HTML. Saya akan jelaskan masing-masing kode ini dari mulai atas, doctype HTML. Nah, doctype HTML ini merupakan tag deklarasi untuk menyampaikan tipe dokumen dan versinya. Pada contoh kali ini, yang saya gunakan adalah HTML versi 5. Lalu, apakah boleh kode doctype HTML ini tidak digunakan? Boleh-boleh saja.
Dokumen HTML-nya akan tetap bisa dibuka di web browser, tapi ini tentunya akan melanggar aturan standar yang dibuat W3C. Lanjut, di bawah doctype ada tag HTML. Tag HTML ini wajib di setiap dokumen HTML. Pada tag ini ada tag penting yaitu head dan body. Bagian head adalah bagian kepala dari HTML tersebut, dimulai dari tag head dan ditutup tag penutup head. Pada bagian head biasanya digunakan untuk menulis tag-tag yang akan dibaca oleh mesin. Seperti di sini contohnya, title ini akan dibaca oleh mesin. Lalu nantinya akan ditampilkan di sini. Nah, lalu untuk bagian body ini, bagian yang akan ditampilkan pada web browser penulisan yang akan ditampilkan nanti diisi web di sini. Disinilah di tag body ini nanti konten kita akan ditulis dan akan banyak sekali tag di dalamnya. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tag untuk judul. HTML sendiri sudah menyediakan tag khusus untuk membuat judul atau yang lebih dikenal heading. Dirancang terpisah dari paragraf. Tag heading biasanya digunakan untuk judul dari paragraf atau bagian teks yang merupakan judul. Tag heading ini ada 6 tingkatan. Ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Tag heading secara default atau ditampilkan oleh web browser dengan huruf tebal, bold. Tampilan dari tag header juga dibuat bertingkat. Tag header H1 memiliki ukuran huruf paling besar, sedangkan H6 memiliki ukuran huruf paling kecil. Lalu selanjutnya adalah bagian paragraf HTML. Nah, paragraf itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa kalimat pada web. Paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag P seperti ini. Seperti ini. Tag P. Ini tag P penutup. Ini tag P pembuka, ini tag P penutup. Lalu di sini ada isi dari paragraf tersebut. Yang selanjutnya adalah tautan HTML atau link di HTML. Link atau hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lainnya. Elemen ini bisa diklik dan nantinya akan membuka halaman lain sesuai alamat URL yang diberikan. Tidak hanya untuk menghubungkan halaman, link juga punya fungsi lain seperti scroll top, download file, menjalankan fungsi JavaScript, dan lain-lainnya. Link pada HTML dapat dibuat dengan tag A, kemudian tag ini harus memiliki atribut href untuk menentukan alamat URL tujuan dari link. Bentuk sederhananya seperti ini. Ini tag untuk membuat link. Lalu ini atribut untuk menentukan alamat URL tujuan dari link. Lalu ini alamat URL tujuan yang akan dibuka saat link diklik. Lalu ini teks label untuk link. Lalu ini merupakan tag penutup.
dari sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambar yang dapat dimasukkan di HTML. Atribut src yang ini tentunya adalah singkatan dari source, merupakan atribut yang berisi alamat dari gambar yang akan ditampilkan. Alamat ini bisa relatif atau absolut. Ini berada di tag pembuka image. Tag image ini juga memiliki atribut penting lainnya, yaitu alt. Atribut alt adalah singkatan dari alternative description, di mana alt digunakan untuk keterangan dari gambar jika gambar tersebut gagal ditampilkan oleh browser, atau jika web browser telah disetting untuk tidak menampilkan gambar. Lalu selanjutnya ada atribut width. Ini untuk menentukan besar dari gambar yang ditampilkan. Sama halnya juga dengan height. Ini juga untuk menentukan besarnya gambar yang akan ditampilkan. Width untuk lebar dan height untuk tingginya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.